Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelum kita membahas materi, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emma Dahlia Darista dari kelas 12 IPA 2. Pertama-tama kita akan membahas pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Misal di sini ada pohon mangga yang berumur 1 tahun dan pohon mangga yang berumur 5 tahun. Apa perbedaannya? Jelas, pohon yang berumur 5 tahun itu lebih tinggi daripada pohon mangga yang berumur 1 tahun. Mengapa demikian? Karena dia mengalami pertumbuhan. Misal, pohon mangga yang berumur 5 tahun itu tingginya 5 meter, sedangkan pohon mangga yang berumur 1 tahun itu tingginya 1 meter. Apakah pohon mangga yang tingginya sudah mencapai 5 meter bisa kembali menjadi 1 meter? Tentunya tidak. Berarti dia bersifat irreversible, atau bisa juga disebut dengan tidak bisa kembali. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan merupakan proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Kita lihat di sini pohon mangganya sudah berbuah. Kita tahu bahwa sebelum berbuah itu berbunga. Ya, kemudian terjadi proses penyerbukan, lalu pembuahan hingga matang. Berarti organ reproduksi generatifnya sudah mengalami pematangan atau sudah dewasa. Berikut perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume sel dan pertambahan ukuran sel. Sedangkan perkembangan itu adalah terspesialisasinya sel-sel itu menjadi struktur dan fungsi tertentu. Kalau pertumbuhan itu sifatnya irreversible atau tidak dapat balik, sedangkan perkembangan itu sifatnya reversible. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan dapat diukur secara kualitatif. Contohnya, pertumbuhan itu penambahan tinggi badan atau tinggi tanaman. Kalau perkembangan itu contohnya munculnya bunga sebagai alat reproduksi. Tanaman itu akan tumbuh mulai dari biji, kemudian terjadi proses perkecambahan. Setelah berkecambah, tumbuhan itu tumbuh dan berkembang. Jadi, terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas yang perkecambahan dulu. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu masa dormansi biji? Masa dormansi biji adalah masa inaktif dari biji. Biji dalam masa dorman, jika kita ingin menanamnya, maka kita harus memberi air. Air tersebut akan masuk ke dalam biji. Proses tersebut disebut dengan ambibisi. Jadi, proses imbibisi yaitu proses di mana air itu masuk ke dalam biji. Setelah air masuk ke dalam biji, lalu mengaktifkan hormon giberelin yang ada di dalam biji itu. Hormon giberelin adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Setelah hormon giberelin aktif, maka enzim-enzim yang dalam biji itu juga ikut aktif, seperti enzim protease, lipase, dan amilase yang ikut aktif. Setelah enzim-enzim tersebut aktif, dia akan memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji tersebut. Nah, setelah dipecah cadangan makanan, lalu menghasilkan energi. Nah, jadi energi inilah yang digunakan dalam proses perkecambahan. Selanjutnya, ada 2 tipe perkecambahan, yaitu ada perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal itu ditandai dengan bagian hipokotil tumbuh memanjang dan kotiledon itu terdorong ke atas permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan hipogeal itu ditandai dengan batang yang muncul ke permukaan tanah, tetapi kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.